Teks deskripsi, model Discovery Learning, Ibu Marlina. Kegiatan pendahuluan. Udah semua makan ya. Berarti sehat-sehat semua. Coba kita Is bereacting. dulu ya. Coba 1, 2, 3. Kita baca doa dulu ya. Ayo cepat baca doa. Baiklah, hari ini materi pelajaran kita yaitu tentang teks deskripsi. Ya, di sini kamu lihat yaitu tentang teks deskripsi. Tujuan kita mempelajari teks deskripsi adalah yaitu untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan oleh penulis. Jadi teks deskripsi itu adalah gambaran objek ya. Gambaran objek tentang apa misalnya tentang mengenai peristiwa pantai atau tentang objek seperti manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang ada di suatu tempat. Jadi coba lihat sekali lagi ya, pengertian daripada teks deskripsi yaitu merupakan teks yang berisi pemaparan atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara terinci. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang pertama, yang kedua adalah penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan kesan indera. Mana yang dikatakan kesan indera? Mata,
dengan deskripsi spesial? Yaitu apa? Kemudian deskripsi apa lagi? Objektif. Yaitu kemudian deskripsi subjektif. Coba diulangi siapa ya? Siapa namanya? Kairunas ya? Apa? Kamu coba ulangi. Apa itu tentang deskripsi spesial? Deskripsi spesial adalah teks yang menggambarkan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Ya, jadi deskripsi spesial itu melukiskan tentang ruang. Misalnya ruang di sini ya, ruang kelas ini ada apa misalnya di ruang kelas ini? Ada papan tulis, misalnya. Atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Di mana peristiwa itu terjadi? Ya. Nah, itu maksudnya daripada teks deskriptif. Baiklah. Jadi di sini ada gambar ya. Gambar. Coba diperhatikan. Gambar apakah itu? Materi. Ya. Jadi itu adalah objek wisatawan. Ya. Objek wisatawan yaitu terletak di mana? Di materi ya. Jadi di tempat wisata itu kamu sudah dapat melihat bahwa ada apa saja di wisata materi itu. Ada apa? Nah, coba lihat. Sekarang coba kalian deskripsikan mengenai objek wisata di Bateli. Ya. Apa saja ya yang ada di tempat wisatawan Bateli? Jadi sekarang Ibu bagi LKPD ya. Nanti di sini kalian deskripsikan apa yang ada di wisatawan Bateli ya. Coba sekarang kita bagi kelompok ya, duduk per kelompok. Berapa kelompok semua? Mana lagi yang belum? Ini duduk dekat-dekat, jauh kali. Duduk dekat lagi dulu. Duduk dekat lagi. Kelompok mana ini? Ini kelompok 2. Nih. Kelompok 3 berapa orang? Tulis di LKPD. Dengan mengamati apa yang di situ yang ada. Buat menjadi paragraf pembuka, paragraf deskripsi, bagian deskripsi bagian dan penutup. Kemudian terus selanjutnya perincian objek suasana. Suasana di sana mana? Suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata-kata kalimat merangsang panca indera. Menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera kita. Guna berkreasi sehingga kita menarik, ya. Coba diisi terus.
Mempresentasikan deskripsi. Anak-anak juga senang mandi dengan pakai yang memang memakai ban. Lokasi wisata cukup bagus. Kesimpulan, tempat wisata Bateli itu merupakan tempat yang indah. Dengan kesimpulannya, lokasinya bagus, bisa mandi. Terletak di Samarangan, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, Indonesia. Manfaatnya mendeskripsikan, yaitu 1. Orang-orang menjadi tahu tempat wisata Bateli. 2. Orang-orang sudah tahu di mana Bateli sehingga orang tertarik datang ke Bateli. Hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada tanggapan? Ada tanggapan tentang hasil kelompok 1 yang telah dibaca? Ada pikiran coba ditanggapi. Apa yang kurang dalam hal yang dideskripsikan? Ada? Tidak ya? Coba kalau tidak ada, coba kalau baca kelompok. Oh, hasil pengamatannya ada air, batu, baru, coba dengar ya, nanti beri tanggapannya ya. Bateli tempat yang indah, Bateli tempat pengunjungnya, Bateli sangat sejuk, Bateli banyak orang yang berkumpul. Air yang mengalir jernih, banyak orang di sana. Batu yang tersusun rapi di seluruh Bateli, ada jembatan besar untuk melalui mobil Banda Aceh Medan. Orang-orang sibuk pada mandi tampak senang, ceria karena air yang cukup jernih, putih bagaikan kaca kuning. Anak-anak juga senang mandi dengan memakai bahan. Lokasi pantai wisata cukup bagus. Kesimpulannya, tempat wisata Bateli itu merupakan tempat yang indah. Lokasinya bagus, bisa mandi semua pengunjung yang datang. Airan jernih bagaikan kaca kuning. Banyak batu-batu tersusun rapi. Lokasi pantai Bateli terletak di Bateli, Kecamatan Samarangan, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Manfaatnya, orang dari tidak tahu menjadi tahu di mana tempat wisata Bateli. Orang sudah tahu situasi di Bateli, sehingga orang tertarik datang ke Bateli. Hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.